Kebutuhan plasma konvalesen sebagai salah satu terapi tambahan penyembuhan pasien positif COVID-19 terus bertambah, namun jumlah pendonor plasma konvalesen sangat terbatas. Pasien COVID-19 diklaim bisa sembuh dengan terapi plasma konvalesen. Permintaan plasma konvalesen untuk terapi pasien COVID-19 meningkat tajam saat gelombang kedua pandemi. Metode pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 atau plasma konvalesen menjadi salah satu pilihan alternatif untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Terapi plasma konvalesen pada penderita COVID-19 kategori berat telah diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Plasma konvalesen itu apa sih? Nah, terapi plasma konvalesen adalah pemberian plasma darah donor atau sumbangan dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19 atau penyintas COVID-19 kepada pasien COVID-19. Di dalam plasma darah terdapat antibodi yang muncul sebagai respon tubuh ketika terinfeksi suatu virus atau bakteri, termasuk virus corona. Selain itu, terapi plasma konvalesen merupakan salah satu metode imunisasi pasif yang bertujuan sebagai terapi tambahan COVID-19 dengan mengajak orang yang telah sembuh dari COVID-19 untuk menjadi pendonor plasma. So guys, plasma konvalesen ini sendiri juga punya asal mula loh. Sekitar tahun 1990, plasma konvalesen ini sendiri sudah digunakan untuk penyembuhan penyakit. Contohnya seperti penyembuhan penyakit flu di Spanyol. Nah, di tahun 2020 ini, Ibu Teresia Monika Raharjo mencetuskan plasma konvalesen ini untuk terapi penyembuhan. Dan alhasil, terapi ini berhasil digunakan untuk penyembuhan penyintas COVID-19. Fungsi terapi plasma konvalesen itu apa aja sih? Nah, penggunaan plasma konvalesen untuk terapi terhadap suatu penyakit sudah dilakukan sejak lama. Untuk COVID-19, berbagai penelitian sejauh ini telah membuktikan bahwa terapi plasma konvalesen dapat digunakan sebagai salah satu pengobatan, terutama pada pasien yang mengalami gejala berat. Fungsi yang bisa diperoleh dari terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19 antara lain, yang pertama, mempercepat penyembuhan dan pemulihan. Yang kedua, meringankan gejala yang dialami seperti sesak napas, nyeri dada, atau demam. Ketiga, mencegah komplikasi dan menurunkan tingkat keparahan penyakit. Dan yang terakhir, menurunkan risiko kematian. Selanjutnya, cara kerja tentang plasma konvalesen itu seperti apa aja sih? Yang pertama, terapi plasma diambil dari mantan pasien COVID yang telah sembuh. Kedua, menggunakan metode plasmaferesis atau mengambil plasma dari sel darah merah saja. Yang ketiga, kadar darah merah diambil sekitar 400 ml. Keempat, plasma pasien sembuh harus memiliki antibodi COVID-19 yang cukup. Dan yang terakhir, pemberian plasma darah dilakukan 2 kali sehari pada pasien COVID-19. Lalu apa saja kriteria penerima plasma konvalesen? Terapi plasma konvalesen memang ditujukan kepada pasien COVID-19, namun tidak pada setiap kasusnya. Terapi ini ditujukan kepada pasien COVID-19 dengan usia minimal 18 tahun dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Terapi ini diutamakan untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat dan kritis. Dikatakan gejala berat jika frekuensi nafas 30 kali per menit dengan saturasi kurang dari 93%. Dan dikatakan kritis bila seorang telah sulit untuk bernafas sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan. Selain itu, terapi plasma konvalesen dapat dipertimbangkan untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang, yaitu dengan frekuensi nafas 20 kali per menit dengan saturasi 90%. Dan dipastikan bahwa pasien COVID-19 tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes, asma, dan juga sistem imunitas tubuh yang lemah. Terapi plasma konvalesen dapat diberikan kepada pasien sejak 9 hari pertama dirasakannya ada gejala-gejala yang muncul, atau paling lambat 72 jam semenjak sesak nafas mulai dirasakan. Terapi plasma konvalesen ini tidak diperlukan untuk pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri dengan gejala yang ringan atau tidak memiliki gejala. Dan perlu diingat bahwa terapi plasma konvalesen ini tidak diperuntukkan untuk orang yang sehat yang ingin menggantikannya dengan vaksin COVID-19. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan beberapa kriteria untuk pendonor terapi plasma konvalesen. Yang pertama yaitu pernah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui hasil swab RT-PCR dan atau swab antigen. Lalu mendapat surat keterangan sehat atau sembuh dari dokter atau rumah sakit setempat. Dan telah bebas dari gejala COVID-19 yang meliputi demam, batuk, sesak nafas, dan diare sekurang-kurangnya 2 minggu atau 14 hari.
lalu berusia 18-60 tahun dan diutamakan laki-laki. Jikapun perempuan, yaitu yang belum pernah hamil. Lalu memiliki berat badan minimal 55 kg dan tidak memiliki penyakit penyerta yang bersifat kronis seperti gagal ginjal, jantung, kanker, kencing manis, diabetes, dan darah tinggi tidak terkontrol. Meskipun begitu, tidak semua penyintas COVID-19 yang memenuhi persyaratan tersebut bisa langsung menjadi donor plasma. Ada beberapa kriteria plasma darah yang ditentukan secara medis yang harus dipenuhi. Tahapan selanjutnya, setelah calon donor plasma memenuhi persyaratan tersebut, mereka harus melakukan screening lanjutan di Palang Merah Indonesia atau PMI atau rumah sakit yang memiliki fasilitas donor plasma konvalesen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan plasma darah yang sesuai dengan kebutuhan. Jika cocok, penyintas bisa mendonorkan plasma darahnya. Lalu bagaimana sih prosedur dan durasi terapi plasma konvalesen ini? Tentu saja dalam pelaksanaan pendonoran plasma konvalesen ini terdapat banyak prosedur-prosedur yang harus kita jalankan. Namun ingat guys, prosedur-prosedur ini tetaplah mudah untuk dijalankan. Prosedur yang pertama adalah pengecekan kriteria pendonor. Apakah para pendonor itu sudah memenuhi persyaratan seperti yang sudah dijelaskan tadi pada contohnya. Yang diutamakan adalah pria berumur 18 tahun sampai 60 tahun dan yang lain-lainnya. Setelah mereka semua sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, pendonor akan melakukan screening sebanyak 2 kali yang dapat dilakukan di seluruh PMI yang tersebar di Indonesia. Screening yang pertama adalah rapid antibody. Apakah itu rapid antibody? Rapid antibody adalah screening yang berfungsi untuk mengukur kadar antibody secara tepat. Maka setelah lolos dari screening yang pertama, akan dilaksanakan screening yang kedua, yaitu untuk memeriksa kadar antibody sesuai BPOM. Setelah itu akan dilaksanakan pemeriksaan IMLTD di PMI juga. Pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa pendonor itu semua terbebas dari penyakit-penyakit yang menular yang gampang disalurkan oleh darah. Contohnya seperti HIV, hepatitis, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Setelah lulus dari semua pemeriksaan tadi, pendonor-pendonor dapat mendonorkan plasmanya. Dan proses pendonoran plasma konvalesen akan berdurasi sekitar kurang lebih 45 menit. So, plasma konvalesen tidak susah dan tidak lama kan guys? Teman-teman, hingga saat ini banyak sekali penelitian tentang metode terapi plasma konvalesen ini dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, banyaknya terjadi pro kontra masyarakat apakah sebenarnya metode terapi plasma konvalesen ini bisa menjadi salah satu metode pengobatan yang efektif atau tidak. Sebenarnya, faktor keberhasilan terapi plasma konvalesen ini tergantung dari beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu kadar antibodi, yang kedua dosis, dan yang ketiga adalah waktu pemberian. Karena tanpa memperhatikan ketiga faktor utama ini, sebenarnya terapi plasma konvalesen ini tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Dan oleh karena itu, pemberian terapi plasma konvalesen sedini mungkin, terutama pada pasien dengan komorbid, akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Hal ini terjadi karena prinsip plasma konvalesen itu sendiri, yaitu antibodi yang terdapat di dalam plasma konvalesen ini berfungsi untuk menghilangkan virusnya, bukan untuk memperbaiki kerusakan organ yang terjadi. Apa saja sih manfaat-manfaat bagi para pendonor plasma konvalesen ini? Jadi, para pendonor plasma konvalesen ini juga bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, seperti salah satunya screening dan pemeriksaan penyakit secara gratis oleh PMI yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu, jika kita mendonor secara rutin, maka otomatis antibodi yang berada di dalam tubuh kita ini akan bertahan lebih lama, sehingga itu akan membuat antibodi kita semakin lebih kuat dibandingkan antibodi yang lainnya. Yuk guys, buat kalian semua yang telah memilih syarat sebagai pendonor plasma konvalesen, bisa mendaftarkan diri kalian melalui link plasma.petra.ic.id karena banyak dari mereka yang menantikan kesembuhannya dan kamulah yang bisa menolong mereka.